Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 134. Sesampainya di kantor, Anissa meminta satpam kantor untuk membawa semua belanjaannya masuk ke dalam kantor. Pak Satpam, tolong bagiin makanan ringan sama buah-buahan ini ke semua karyawan ya. Pak Satpam juga ambil saja kalau mau, Tita Anissa. Rehan mengerutkan keningnya dengan heran. Jadi kamu beli segini banyaknya buat dibagiin ke karyawan kantor? Tanya Rehan. Ya nggak apa-apa kan mas? Tanya Anissa balik. Nggak apa-apa sayang, ya udah ayo kita masuk. Biar Satpam saja yang mengurusnya, ujar Rehan. Rehan melingkarkan tangannya ke pinggang Anissa dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam kantor. Semua mata memandang iri ke arah Anissa yang begitu beruntung mendapatkan suami seperti Rehan. Itu Anissa kan yang dulu dihujat habis-habisan sama Ida dan Sinta? Lama gak ketemu sekarang tambah cantik aja ya, bisik salah satu karyawan. Memang ya kalau perawatannya bagus pasti akan lebih membuat cantik. Apalagi aku akui pada dasarnya memang dia itu udah cantik sih, bisik yang lainnya. Rehan membawa Anissa masuk ke dalam ruangannya dan memintanya untuk bersantai di sofa. Sayang kalau capek atau pengen tidur masuk ke kamar saja ya, ujar Rehan. Ya mas, aku mau ke pantry dulu, pengen ambil pisau sama piring, ujar Anissa. Tidak perlu panggil Obe saja buat ngambilin, kamu di sini saja, ucap Rehan. Lalu Rehan menghubungi orang pantry untuk mengambilkan apa yang Anissa butuhkan. Tak lupa Rehan juga meminta untuk dibawakan 1 gelas kopi dan 1 gelas air putih biasa untuk sang istri. Tak lama kemudian seorang OB datang dan membawa semua pesanan mereka. Diletakkannya pesanan itu lalu dia kembali keluar. Anissa mulai mengupas buah-buahannya. Dengan bersenandung ria, Rehan hanya tersenyum senang melihat Anissa yang sedang asik mengupas buah itu. Rasa bahagia terus saja menyelimuti hatinya yang telah memilih istri yang tepat untuk dirinya dan kakak ipar yang cocok untuk sang adik. Meskipun hanya lulusan SMA, namun attitude Anissa jauh lebih baik dari orang yang memiliki gelar sarjana. Kelembutan dan ketulusan hatinya membuat Rehan begitu tergila-gila pada Anissa. Setelah Anissa merasa cukup dalam mengupas dan memotong buahnya, dia bangkit dan berjalan menghampiri Rehan dengan membawa piring yang sudah berisi beberapa buah-buahan. Mas, makan buah dulu ya. Sini, Tita Anissa. Rehan menurut dan membuka mulutnya menerima suapan dari Anissa. Duduk sini sayang, Tita Rehan sembari menepuk pangkuannya. Ih gak mau, nanti ada yang lihat, tolak Anissa. Tidak akan, kita kan suami istri jadi gak masalah untuk itu. Ayo sini buat enak makan buahnya, ujar Rehan. Meski dengan sedikit ragu, Anissa menuruti perintah sang suami untuk duduk di atas pangkuannya. Nah gini kan enak, ucap Rehan. Rehan melingkarkan tangannya ke pinggang Anissa dengan mesra. Sesekali Rehan mengusap perut rata Anissa dengan mengajak calon buah hatinya berbicara. Anissa pun hanya acuh dan terus saja memakan buah yang dia bawa dan sesekali juga dia menyuapi Rehan dengan buah itu. Sampai terdengar suara ketukan pintu, Anissa ingin turun dari pangkuan Rehan namun tidak bisa karena Rehan terus memeluk pinggangnya dengan erat. Alhasil Randy yang masuk untuk memberitahu tentang meeting pun melihatnya. Meskipun begitu, Randy tetap profesional dan bertingkah seolah-olah dia tidak melihat semua itu. Meskipun di dalam lubuk hatinya dia terus merutuki atasan sekaligus sahabatnya itu yang bermesraan di depannya dengan membuat jiwa jomblo yang Randy punya meronta-ronta ingin segera memiliki pasangan. Permisi Tuan, maaf mengganggu, tapi meeting akan segera dimulai. Semua yang ikut meeting pagi ini sudah berkumpul di ruangan, ucap Randy. Sebentar lagi saya ke sana, ujar Rehan. Setelah mengatakan itu, Randy segera pamit dan keluar dari ruangan bosnya.
Mas gimana sih? Aku kan malu duduk kayak gini pas ada orang lain. Protes Anissa. Kenapa malu, kan aku suamimu. Sekarang aku mau meeting dulu. Kamu tetap di sini dan jangan kemana-mana. Kalau butuh apa-apa panggil OB saja ya. Ingat, jangan keluar ruangan ini, ujar Rehan. Aku ikut, pinta Anissa. Meetingnya lama sayang, nanti kamu capek dan gak betah, ujar Rehan. Gak mau tahu, pokoknya aku ikut, pinta Anissa. Ya udah ayo ikut, bawa buah dan minumanmu biar nanti bisa makan di dalam, titah Rehan. Emang boleh? Tanya Anissa. Boleh, sini biar aku yang bawa, ujar Rehan. Anissa mengambil sisa buah yang dikupasnya tadi dan air mineral yang ada di meja dan diserahkan pada Rehan. Sebenarnya klien kali ini adalah klien besar yang sangat susah diajak kerjasama oleh perusahaan lain. Rehan berharap pertemuannya kali ini bisa membuat klien itu mendatangi kontrak kerja dengannya, meskipun mungkin akan sulit karena dia membawa Anissa ke dalam pertemuan tersebut. Kalaupun dia nggak mau kerja sama dengan perusahaanku karena aku bawa istri, setidaknya istriku tetap tersenyum bahagia di sampingku. Kebahagiaan istri dan anakku jauh lebih penting daripada apapun, ucap Rehan di dalam hatinya. Rehan membawakan makanan dan minuman milik Anissa lalu masuk ke dalam ruangan meeting. Di sana sudah ada beberapa klien dan orang-orang yang ikut serta di dalam kelangsungan meeting. Semua orang di sana merasa heran sekaligus terkejut dengan kedatangan Rehan yang membawa seorang perempuan ke dalam ruangan tersebut. Namun Rehan mengabaikan tatapan orang-orang yang terus saja memperhatikan mereka berdua. Rehan menggeser kursi empuk yang dia duduki dan meminta Anissa duduk di kursi tersebut. Sedangkan Rehan mengambil satu kursi kosong yang ada di sudut ruangan untuk diduduki oleh dirinya sendiri. Sebelum meeting dimulai, Rehan terlebih dahulu mengucapkan kata maaf karena harus membawa sang istri yang sedang hamil muda ke dalam pertemuan penting mereka. Dan dia pun meminta maaf jika selama meeting berlangsung mungkin ada sedikit iklan dari sang istri yang memang harus sangat diperhatikan oleh Rehan. Rehan merasa lega karena reaksi kliennya itu sangat di luar dugaan. Awalnya dia takut jika meeting besar kali ini akan gagal karena dirinya yang tidak profesional karena membawa istrinya. Tapi ternyata apa yang dia takutkan sangatlah salah. Meeting pun dimulai. Rehan menjelaskan sistem kerjasama yang akan mereka lalui dan bagaimana untung ruginya jika mereka melakukan kerjasama itu. Di sisi lain, Anissa terus memakan buah yang dia bawa dengan sangat lahapnya. Tak jarang dia meminta Rehan untuk mengupaskan buah yang sudah habis di piringnya. Dengan sabar dan telaten, Rehan tetap menuruti keinginan sang istri meskipun di sela-sela presentasinya. Hal yang tidak dia duga di akhir meeting itu, klien yang hadir langsung menandatangani kontrak kerjasama mereka tanpa ragu dan tanpa banyak bertanya. Mereka bahkan memuji perlakuan Rehan pada sang istri yang terlihat sangat menyayangi istrinya, bahkan sampai rela membawa sang istri masuk ke dalam pertemuan penting itu. Menurut mereka bukan masalah profesionalisme, tapi masalah tanggung jawab dan ketulusan pada keluarga sangatlah penting. Karena jika seorang pria lebih mengutamakan keluarganya, akan dipastikan dia juga bisa dipercaya dalam tanggung jawab yang lain. Setelah mengakhiri meeting tersebut, Rehan membawa Anissa kembali ke ruangannya. Dia merasa kehadiran Anissa dan calon buah hatinya adalah keberuntungan yang sangat besar untuk hidupnya. Rasa syukur terus dia ucapkan di dalam hati karena mempunyai istri seperti Anissa. Terima kasih banyak sayang, ucap Rehan kala mereka duduk berdampingan di sofa ruang kerjanya. Terima kasih untuk apa mas? Tanya Anissa bingung. Untuk semuanya, kehadiranmu selalu membawa keberuntungan dalam hidupku. Aku bahagia mempunyai istri sepertimu, jawab Rehan seraya mengecup kening Anissa. Tapi kan aku gak ngelakuin apa-apa mas, ujar Anissa. Kamu memang gak ngelakuin apapun, tapi kehadiranmu saja sudah membuat hidupku selalu beruntung, ucap Rehan.
"Mas, aku pengen cilok," ujar Anissa. "Aku suruh OB saja ya buat carinya, gak apa-apa kan?" tanya Rehan. Anissa mengangguk tanda setuju. Kemudian Rehan langsung menghubungi OB di kantornya dan memintanya untuk mencari sebuah cilok dari pedagang kaki lima. Setelah setengah jam menunggu, akhirnya pesanan Anissa datang. Anissa begitu antusias memakan cilok yang dibelikan oleh OB tersebut. Rehan hanya tersenyum melihat betapa bahagianya sang istri hanya dengan hal-hal kecil seperti cilok itu. Dia merasa heran kenapa Anissa tidak meminta barang-barang mewah seperti tas branded atau shopping di mall seperti kebanyakan wanita di luar sana. Tapi Rehan tidak mempermasalahkannya. Yang terpenting baginya adalah calon buah hati dan istrinya selalu bahagia. Setelah merasa kenyang dan puas dengan segala cemilan yang telah dimakan, Anissa meminta izin terlebih dahulu pada Rehan untuk tidur di kamar pribadinya. Bahkan dia sampai lupa jika dia mempunyai 2 kelas mata kuliah di pagi itu. Sebagai suami yang pengertian, Rehan menghubungi 2 dosen yang mengajar Anissa untuk meminta izin bahwa sang istri tidak bisa mengikuti mata kuliahnya dan meminta sang dosen untuk mengirim materi pembelajarannya lewat email agar sang istri bisa mempelajarinya di lain waktu sehingga dia tidak tertinggal pelajaran. Nah, segitu dulu ya bab 134-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.